bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali. Kali ini saya berada di kampung ya. Jadi setiap 6 bulan saya pulang kampung. Dan tepatnya ya, kampung saya ini di Desa Tista, Kecamatan Sunggiu, Kabupaten Buleleng. Berburu kali ini saya ditemani oleh Agus ya. Ini adik sepupu saya, namun badannya lebih besar dari saya. Jadi ini dia adik sepupu ya. Jadi dia ikut membantu saya untuk mencari bahan bonsai. Jadi tetap saksikan video ini, nanti bahan apa saja yang ada di daerah pegunungan atau daerah yang sejuk ya, seperti tempat saya ini, kampung saya ini. Jadi tetap saksikan. Jadi sahabat bonsai, sebelum saya melakukan berburu bonsai ya, terlebih dahulu karena Hari Raya Galungan, setiap Hari Raya Galungan saya akan melakukan persembahyangan di ini namanya tempat suci yang berada di kebun ya. Jadi ini dia kebun saya, jadi kebun kopi dan juga kebun cengkeh di sini ya. Di sini memang perkebunannya kebun cengkeh dan kopi. Dan langsung saja saya akan melakukan persembahyangan dulu. Oke, setelah kita melakukan persembahyangan, kita langsung saja kita mereview tanaman apa saja yang ada di sini yang bagus untuk dijadikan bonsai. Jadi jika sahabat bonsai penasaran, kita ikuti terus video ini. Oke, sahabat bonsai, di perjalanan ya saya menemukan pohon atau tanaman ya. Ini biasa disebut dengan kembang sepatu. Kalau bahasa Balinya namanya pucuk ya. Jadi tanaman ini banyak sekali tumbuh di tempat saya ya. Jadi ini kita lihat, ini bunganya. Dan ini dia daunnya ya, seperti ini. Dan dari karakter ya, jadi karakter tanaman ini, sebenarnya tanaman ini bagus untuk dijadikan bonsai, namun jarang ya, atau belum populer. Dan saya melihat bahan ini ya. Namun karena bentuknya juga kurang bagus ya. Untuk perbatangannya bisa lihat sangat lurus. Dan kita lihat dulu tanaman yang lain selain dari kembang sepatu ini. Dan langsung saja kita menuju ke bawah. Mudah-mudahan mendapat bahan bonsai yang bagus. Jadi sahabat bonsai, sedikit perkenalan ya, atau mengenalkan kebun saya. Jadi saya memiliki beberapa kebun, saya bersyukur memiliki kebun ya, tapi ini masih milik orang tua. Namun bisa dilihat ya, di sini ada kebun kopi seperti ini. Ini baru habis panen ya. Ini kebun kopinya baru habis panen. Dan selain juga kebun kopi, di sini juga ada kebun cengkeh seperti ini. Nah, ini dia. Buat sahabat bonsai yang belum tahu cengkeh ya, atau buah cengkeh nanti. Nah, seperti ini ya sahabat bonsai. Ini dia ya yang dicari ya, atau yang diambil. Ini adalah bunga dari cengkeh. Dan lanjut lagi kita berburu bahan bonsai. Sahabat bonsai, di perjalanan ya, ini ada di pagar ya. Jadi ini jenis tanaman yang biasa disebut dengan teh-tehan. Sahabat bonsai, ini namanya teh-tehan ya. Jadi sahabat bonsai banyak yang bertanya, ini tanaman ini bisakah dijadikan bonsai? Bisa. Tanaman ini bagus untuk dijadikan bonsai. Jadi bisa dilihat ya dari segi daun. Nah, ini dia daunnya. Dan teh-tehan itu banyak jenisnya, nanti saya jelaskan ya. Ada beberapa jenis. Mudah-mudahan saya menemukan yang jenis lain ya. Dan kita lihat dulu batangnya, mudah-mudahan bagus, baru kita ambil. Lihat dulu bonggolnya ya. Jadi diusahakan ya untuk mencari bahan bonsai, kita mendapatkan akar yang sudah menyebar, batang yang bonggol yang besar yang kerucut ke atas ya. Jadi ini kurang bagus di akar. Jadi tidak saya akan ambil, nanti saya akan pilih-pilih. Di pagar ini ya banyak sekali tanaman teh-tehan, jadi kita bisa memilih bahan yang bagus. Nah, seperti ini ya. Ini juga bisa dilihat ya, sahabat bonsai, ini akarnya ada 2 ya. Jadi kurang bagus sekali jika dijadikan bonsai, juga batangnya terlalu lurus. Jadi kita cari atau pilih yang lain ya. Sahabat bonsai, waktu kecil ya saya sering kali juga mencari bahan bonsai di sini. Namun yang di sini banyak sekali adalah jenis ficus. Jadi jenis ficus yang biasanya tumbuhnya di atas pohon cengkeh seperti ini. Jadi saya akan pilih-pilih ya. Di setiap pohon nanti saya lihat-lihat dulu. Mudah-mudahan ada pohon ficus yang tumbuhnya di atas pohon cengkeh. Itu biasanya waktu kecil saya sering kali berburu bahan bonsai.
Jadi sahabat bonsai ya, di perjalanan saya melihat jenis teh-tehan ya. Tadi sudah saya jelaskan satu jenis, dan ini jenis yang lain ya, namun juga disebut teh-tehan. Dan bedanya dengan yang tadi ya, dari segi daun, untuk teh-tehan yang tadi itu daunnya ada ujung-ujungnya bergerigi, ada runcing-runcingnya, namun ini seperti ini ya, tidak ada geriginya. Jadi bisa lihat ya dari segi batang. Dan kita lihat juga bonggolnya. Nah ini dia sahabat bonsai bonggolnya. Jadi untuk teh-tehannya ini ya, ini sudah biasa dijadikan bonsai zaman dulu ya. Zaman dulu, namun sekarang sudah tidak populer lagi. Jadi kita cari tanaman yang jenisnya yang lain ya. Sahabat bonsai, di perjalanan saya menuju sungai. Rencananya saya mau ke sungai ya. Jadi di dekat-dekat sungai itu pasti banyak bahan bonsainya. Jadi sungai itu adalah tempat saya bermain waktu kecil. Saya akan berjalan ke arah sungai. Jadi di perjalanan saya melihat bahan dari murbe ya. Jadi ini jenis murbe, bisa dilihat ya daunnya. Jadi ini murbe lokal, bukan import ya. Jadi kalau untuk murbe lokal, daunnya seperti ini, menjari. Ya, bisa lihat ya seperti ini. Untuk murbe lokal, murbe ini jarang berbuah ya, tidak seperti murbe yang import. Jadi kita ambil bonggolnya yang murbe lokal, jadi nanti kita sambung dengan murbe yang import. Jadi bisa lihat ya, ini masih kecil ya, ini ukurannya sangat kecil sekali, tapi saya melihatnya satu, mungkin nanti saya akan melihatnya yang lebih besar atau bentuknya sudah bagus baru kita ambil. Jadi perjalanan saya melihat tanaman soka ya, jadi ini mungkin ditanam oleh penduduk ya, dibuat pagar. Jadi sahabat bonsai bisa lihat ya lebih detail. Ini adalah soka ya, soka bisa lihat dari bunga. Nah ini bunganya, dan ini juga daunnya. Ini biasa dijadikan bonsai, namun bukan yang lokal. Yang biasa dijadikan bonsai adalah yang import atau yang mikro ya, yang daunnya lebih kecil. Jadi sangat percabangannya lebih rapat, jadi itu bagus dijadikan bonsai. Namun yang lokal mungkin kurang bagus. Bonsai, jadi di atas pohon ya, jadi bisa dilihat bonsai itu ada pohon fikus lagi di level di atas pohon cengkeh. Jadi di sekitar di atas pohon cengkeh itu banyak sekali ada tumbuh fikus ya, yang bagus untuk dijadikan bonsai. Jadi seperti itu, tapi itu batangnya lurus, jadi saya ambil dulu karena tanaman itu kurang berkarakter untuk dibonsai, jadi saya biarkan. Di sana lagi banyak sekali ya, di sana ada pohon lagi satu di atas pohon cengkeh. Saya melihat jenis fikus, jadi saya cek dulu. Jadi saya akan mencoba naik ya, mudah-mudahan bisa saya ambil. Kali semut ya, jadi saya tidak bisa mencarinya. Karena juga kurang bagus ya, jadi kita ya. Jelek sing. Jadi tempatnya sangat susah ya, ada semut hitamnya, jadi saya tidak jadi mencari bahan itu juga karena akarnya juga kurang bagus ya. Ayo kita cari bahan yang lain. Di sini sudah banyak ya, kita melihat bahan-bahan bonsai jenis fikus. Di sana masih ada lagi ya. Ayo kita berangkat lagi menuju sungai. Oke sobat saya, karena perjalanannya sangat jauh ya untuk menuju sungai ini, jadi ini tempat saya bermain waktu kecil ya. Saya ingat ini, jadi saya mengenang masa lalu ya di sungai ini. Jadi sungai ini tempat saya bermain, mencari ikan dan juga mencari bonsai atau bahan bonsai di sini. Mudah-mudahan saya menemukan bahan bonsai dan saya akan menelusuri dari sungai ini.
Jadi sahabat saya ini dah tempat saya mandi waktu kecil ya. Jadi ini tempat saya mandi waktu kecil dan juga sering mancing, juga mencari bahan bonsai. Jadi saya teringat selalu ya masa-masa kecil saya di sini sama teman-teman. Mungkin teman-teman yang menonton pasti ingat ya dengan tempat ini. Jadi saya lihat ya, ini adalah tempat mandi saya. Dan sungai di tempat kami ini sangat jernih ya seperti ini, karena tidak ada limbah ya. Jadi tempat kami ini masih asri. Ikannya kelihatan, ikannya sampai kelihatan ya, sampai dasar-dasar sungai kelihatan. Nah itu dia, ada ikan. Jadi sangat masih alami ya tempat saya ini. Pak, makan apa Pak? Ini salak Pak. Gitu ya. Kita cuma satu Pak, karena saya lapar. Karena jalannya sangat jauh sekali. Oke teman-teman saya, jadi karena saya capek ya, saya berkunjung ke salah satu di kediaman rumah teman saya. Jadi ini dia teman saya, ini namanya Pak Dut. Jadi ini teman saya waktu kecil ya. Jadi kami sering bermain-main di kebun ya bersama Pak Dut ini. Jadi Pak Dut ini juga memiliki bahan bonsai ya. Jadi mungkin Pak Dut bukan pemain bonsai atau suka dengan bonsai, namun dia memiliki tanaman bonsai. Jadi kita review dulu tanaman apa yang dimiliki oleh Pak Dut ini. Nah, jadi sebelum saya ini dia ya, ini jenis tanaman yang biasa disebut dengan anggur Brasil atau kupalanda ya. Jadi bisa lihat ya sahabat bonsai, untuk dari batang. Nah dari batang ini dia ya. Dan untuk daunnya sahabat bonsai bisa lihat ya, untuk daun dari kupalanda ini daunnya meruncing seperti ini. Dan nanti yang spesial ya dari tanaman ini, nanti berbuah hitam dan buahnya bisa dimakan, sangat manis. Dan buahnya nanti akan tumbuh di batang ya. Jadi itu uniknya dari tanaman kupalanda ini. Jadi kupalanda ini sangat bagus untuk dijadikan bonsai dan harganya pun mahal. Nah akhirnya sahabat bonsai kita mendapat melihat bahan dari teh-tehan lagi ya. Jadi ini ada beberapa pohon. Jadi saya pilih-pilih dulu. Ini satu, ini dua. Ini dari jenis teh-tehan. Namun saya lihat dari segi akar kurang bagus ya. Jadi kita cari bahan yang lain dulu. Saya yang tidak diduga ya, ternyata di sini ada bahan dari amplas hitam ya. Jadi untuk ketinggian seperti di tempat saya ya, daerah ketinggian. Jadi ketinggian di sini sekitar 800 mdpl ya. Jadi saya melihat bahan dari amplas hitam. Jadi sahabat saya yang belum tahu amplas hitam, jadi bisa lihat ya dari segi daun bertekstur kasar ya. Jadi itu ciri khas dari amplas hitam, dan daunnya seperti ini ya. Ada tulang daun yang menyirip dan sedikit opal, dan ada runcing di atas di ujungnya ini. Dan kita lihat dari segi batang ya. Jadi sahabat saya bisa lihat dari segi batang ya. Jadi saya bisa lihat ya, ini dari segi batang dari pohon amplas hitam. Jadi pohon amplas hitam ini sudah sering dijadikan bonsai, namun saya lihat ya dari segi karakter batangnya ini tidak mengkerucut. Jadi yang bawah kecil, yang atas besar. Jadi ini kurang bagus sekali untuk dijadikan bonsai. Namun ini jika bagus ya pasti saya ambil. Jadi kita cari lagi yang lain. Jadi sahabat saya, di perjalanan ya saya melihat bahan dari lantana atau bahasa Balinya disebut kerasi. Ini dia ya, ini dia bunganya. Jadi lantana ini juga sudah sering dijadikan bonsai di tempat saya. Di sini ya, di ketinggian atau di daerah perbukitan seperti di tempat saya ini, jadi banyak tumbuh pohon lantana. Jadi kita tinggal pilih-pilih saja ya bahannya. Dan di sini kita lihat ya, ini dia batang dari lantananya, sangat kecil, juga bentuknya kurang bagus. Dan mungkin nanti saya akan menemukan bahan lantana yang lebih bagus lagi. Jadi sahabat saya, ini adalah
tanaman boni ya. Jadi boni ini juga sudah populer sekali jadikan bonsai. Dan untuk tanaman boni dari karakternya ya, jadi sangat mudah hidupnya. Jadi kita stek batang juga bisa ya. Nanti kita pilih dulu batang yang bagus. Kalau yang ukuran sebesar ini kita dongkel dan tidak mungkin ya, karena ukurannya sangat besar. Juga ukuran yang besar ini juga kurang bagus untuk dijadikan bonsai. Kita lihatlah ciri-cirinya dulu. Dari segi daun ya, daunnya sangat tebal, bentuknya opal, dan hijaunya sangat gelap seperti ini. Dan di ujung-ujungnya ini, tunas mudanya ini berwarna agak kecoklatan ya. Dan untuk karakter batang ya, sahabat bonsai bisa lihat. Ini dia ya batang dari boni. Ini dia batangnya dari boni, ini juga tumbuh ya, tumbuh batang-batang boni yang kecil. Jadi untuk batangnya boni ini sama seperti pohon yang lain ya, agak berwarna kecoklatan. Namun karena tidak ada batang yang bentuknya bagus atau ada tekukan, jadi saya cari bahan yang lain saja. Jadi sahabat saya ini saya sudah sampai di atas ya. Tadi saya di bawah sana. Dari bawah sana ya saya mencari bahan bonsai. Untuk di tempat saya, untuk daerah dataran yang tinggi ya, daerah perbukitan atau pegunungan seperti di kampung saya ini, untuk mencari bahan bonsai sangat susah ya. Hanya ada beberapa bahan bonsai saja seperti jenis ficus atau bunut. Juga saya melihat murbei lokal, dan juga saya melihat tadi amplas hitam ya, dan juga klasi ya, atau biasa disebut dengan lantana seperti itu contohnya. Ini lantana ya, seperti ini contohnya. Namun saya tidak mendapatkan bahan atau batang yang bagus atau dengan perakaran yang bagus, jadi saya tidak cari. Jadi itu dia ya perjalanan saya mencari bahan bonsai atau berburu bonsai. Meskipun saya tidak mendapatkan bahan, namun sahabat bonsai semoga terhibur ya dengan petualangan saya berburu bonsai dan mengenalkan jenis-jenis tanaman bonsai yang ada di kampung halaman saya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Salam bonsai.